Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sahabat dari Mas FM di mana saya berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Semoga Allah taala memasukkan kita dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di rumahnya di dunia ini. Kita lanjutkan kajian kita dengan terjemah kitab Al-Islam Dinun Kamil, terjemah dari ceramah Syekh Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqiti rahimahullahu ta'ala tentang kesempurnaan agama Islam dan contoh-contoh permasalahan besar yang beliau sebutkan. Yang mana pembahasan pertama tentang masalah Tauhidullah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu menunjukkan tentang kesempurnaan agama Islam. Karena agama Islam dalam Al-Quran, dalam hadis menjelaskan dengan sempurna berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan keesaan Allah Ta'ala ada 3 bagian, yaitu rububiyah, berkaitan dengan keesaan Allah dengan perbuatannya. Allah yang esa menciptakan seluruh makhluk, memiliki, mengaturnya, menghidupkan, mematikan. Kemudian yang kedua adalah keesaan Allah dalam rububiyahnya, tauhid rububiyah, bahwa Allah yang berhak diibadahi tanpa sekutu baginya, Allah yang berhak ditaati secara mutlak dengan penuh kecintaan, pengagungan, harap dan takut. Kemudian yang ketiga sekarang pada halaman 15, Tauhidullah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhidullah di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jenis 3 tauhid ini sesungguhnya telah disebutkan para ulama zaman dahulu dengan sebab telaah terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan dengan memahami ini semua, kita akan memahami tentang masalah tauhid dan syirik dengan baik. Jika tidak memahami jenis-jenis ini, akan susah memahami masalah syirik. Sehingga orang menganggap sesuatu yang syirik bukan syirik karena tidak memahami macam-macam tauhid ini. Disebutkan di sini dalam terjemah, jenis tauhid ini terbangun di atas 2 fondasi, 2 prinsip sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala, oleh Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, yaitu berdasarkan ayat yang akan disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang nanti akan disebutkan. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan
Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari kalimat yang pertama dalam ayat tersebut, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada suatu pun yang serupa dengan dia. Maka di sana terdapat prinsip pertama, mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Walaupun Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar, makhluk juga bersifat mendengar, tetapi mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Allah punya sifat melihat, makhluk punya sifat melihat, tetapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya makhluk. Karena semua sifat Allah Ta'ala sempurna. Sifat Allah Subhanahu wa taala sifat yang azali dan abadi. Azali artinya ada semenjak zaman dahulu. Abadi artinya ada seterusnya. Adapun sifat makhluk ada permulaan dan ada akhirnya. Ada permulaan karena sifat makhluk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada akhirnya, akan hilang dari makhluk tersebut. Seperti umpamanya contoh ilmu. Sifat ilmu bagi Allah Ta'ala azali dan abadi. Azali, semenjak dahulu ada sifat ilmu. Dan abadi akan terus ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat ilmu bagi makhluk dimulai dengan ketidaktahuan, kebodohan, dan akan diakhiri dengan kelupaan. Dan semua manusia lahir dengan tanpa ilmu. Kemudian nanti kalau sudah tua akan lupa lagi ilmu tersebut. Ini fondasi yang pertama, ya, mensucikan Allah Ta'ala dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Sehingga semua sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis, wajib ditetapkan, wajib diimani dengan tanpa menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya nanti insyaallah akan disebutkan penjelasannya dan dalil-dalilnya. Prinsip yang kedua, beriman kepada seluruh sifat yang Allah sifatkan kepada dirinya, yaitu di dalam Al-Quranul Karim, atau yang disifatkan oleh Rasulnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadis yang sahih. Beriman dengan hakikatnya, bukan kiasan. Bahwa sifat tersebut benar-benar sifat Allah, bukan kiasan, bukan gambaran. Dengan bentuk yang pantas dengan kesempurnaannya dan keagungannya. Karena Allah Maha sempurna, Allah Maha agung, demikian pula sifatnya demikian. Telah pasti bahwa tidak ada yang mensifati Allah yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka ketika Allah memberikan berita tentang dirinya dalam Al-Quran, dalam kitabnya, ya harus diterima. Karena berita itu datang dari yang maha mengetahui tentang dirinya, yang paling tahu tentang dirinya. Bagaimana kemudian orang yang tidak tahu kemudian menolak yang tahu? Kemudian bahwa dan tidaklah mensifati Allah setelah Allah yang lebih tahu tentang Allah daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling tahu tentang Allah Ta'ala setelah Allah adalah para rasulnya, para nabinya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Allah, tentang sifat Allah, ini penjelasan yang paling tahu tentang Allah dari kalangan makhluk, maka juga harus diterima. Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang dirinya, Allah yang maha agung, lagi maha tinggi, yang maha mulia, lagi maha agung, berfirman, "A'antum a'lamu amillah?" Katakanlah wahai Nabi, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Qul a'antum a'lamu amillah.
Dikatakanlah ini ketambahan ya terjemah ya. Karena Arabnya tidak ada. Qul, katakanlah antum a'lamu amillah. Apakah kamu yang lebih tahu? Apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih tahu? Tidak ada yang mengingkari siapapun bahwa Allah itu Maha mengetahui. Allah yang paling tahu. Allah lebih tahu daripada manusia. Karena Allah yang paling tahu tentang segala sesuatu, termasuk tentang diri Allah Ta'ala, maka berita tentang Allah wajib diterima. Kemudian tentang Rasulnya, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu, dan tidaklah dia Nabi SAW berkata 'anil hawa, dari hawa nafsunya. Dalam terjemah depak di sini dalam kurung Al-Qur'an untuk menjelaskan. Tetapi para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga bukan hanya Al-Quran, bahkan hadis Nabi SAW itu juga dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi SAW berbicara, maka itu dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi SAW menjelaskan tentang Allah, berarti dari wahyu Allah Ta'ala. Kalau wahyu Allah Ta'ala pasti benar, maka harus diterima. Dan para ulama bersepakat, para ulama kaum muslim bersepakat ketika Nabi SAW itu menyampaikan sesuatu dari Allah, maka itu maksum, pasti benar. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan itu dari Allah, ya itu masalah agama, pasti benar. Tetapi kalau beliau mengatakan masalah dunia dan beliau tidak mengatakan dari Allah, beliau menduga sesuatu, bisa jadi salah. Contohnya adalah ketika beliau di kota Madinah, beliau dari Makkah hijrah kota Madinah. Yang mana orang-orang Makkah umumnya dagang. Kemudian beliau ke Madinah, banyak orang Madinah itu yang berkebun kurma. Beliau melihat bagaimana susahnya orang yang melakukan penyerbukan kurma, mengawinkan kurma. Ya, karena kurma itu ada yang jantan, ada yang betina. Ya, pohonnya ada jantan dan betina. Kemudian penyerbukan itu harus dengan manusia, harus naik ke sana, kemudian ya dikawinkan dengan manusia. Jadi begitu susahnya naik turun. Kemudian Nabi mengatakan bagaimana seandainya tidak dilakukan. Bagaimana seandainya tidak dilakukan. Jadi kasihan beliau melihat susahnya mengawinkan kurma itu. Sebagian sahabat memahami ya bahwa Nabi memerintahkan untuk tidak mengawinkan kurma. Akhirnya mereka tidak melakukan. Apa yang terjadi waktu itu gagal panen. Ketika Nabi bertanya kenapa? Anda mengatakan begini ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi menjelaskan ya bahwa di antara yang dikatakan, jika aku mengatakan dalam masalah agama, maka itu kembalinya kepada aku. Ya. Adapun masalah dunia, kamu lebih mengetahui. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Urusan ilmu-ilmu dunia yang Nabi tidak mendapatkan wahyu, ya. Orang-orang yang ahli masalah dunia lebih tahu dalam bab itu. Karena memang Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam intinya ya, untuk masalah-masalah agama. Masalah saya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah duniawi, masalah pertanian, peternakan dan sebagainya. Orang yang belajar itu mungkin lebih tahu. Itulah ketika Nabi menduga dalam perkara dunia bisa jadi salah. Dan tidak maksud dalam bab ini. Tetapi kalau beliau menyampaikan ini datang dari Allah, ini perintah dari Allah, ini berita dari Allah, larangan dari Allah, maka pasti benar.
Oleh karena itulah ketika beliau menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, maka pasti benar. Allah telah menjelaskan ketiadaan keserupaan apapun dengan Allah Ta'ala, yaitu dalam firman Allah yang kita sebutkan tadi dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Dia. Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat ya, yang tidak sama dengan nama-nama sifat manusia dalam segala hal. Sebenarnya nanti akan kita lihat ya potongan ayat berikutnya. Dan Allah juga telah menjelaskan penetapan sifat-sifat baginya dengan hakikatnya, yaitu dengan firman Allah, wa huwas samiul basir. Ini masih satu ayat dengan kalimat sebelumnya itu. Ayat sebelumnya. Wa huwas samiul basir, dan dialah as-sami yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Beliau rahimahullah mengatakan, Syekh Muhammad Amin Syanqiti rahimahullah, pada permulaan ayat, yaitu firman Allah, laisa kamitsli syai'un, tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, meniadakan tamtsil, penyerupaan sesuatu dengan Allah. Meniadakan tamtsil, penyerupaan sesuatu dengan Allah. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Pada akhir ayat, yaitu wa huwas samiul basir, meniadakan ta'til, menolak sifat Allah. Meniadakan ta'til, menolak sifat Allah. Dan ini menetapkan sifat. Menetapkan sifat. Ya, oleh karena itulah wajib menetapkan sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dan sebagaimana diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, dengan tanpa menyerupakan sifat itu dengan makhluk. Dengan demikian, dari ayat tersebut menjadi jelas bahwa wajib menetapkan sifat-sifat Allah dengan hakikatnya. Ya, karena sebagian orang yang menyimpang menganggap itu hanyalah kiasan. Ya, itu bukan sebenarnya. Ketika Allah berada di atas arsy, itu hanya kiasan. Allah berkuasa. Ya, ketika Allah sebutkan Allah punya tangan, itu hanya kiasan. Tidak sebenarnya. Dan begitu seterusnya kata mereka. Padahal itu berita oleh Allah Ta'ala dan berita Rasulnya. Maka harus ditambah dengan hakikatnya, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, dan meniadakan penyerupaan dengan makhluk dengan tanpa ta'til, tanpa menolak, tanpa meniadakan. Jadi ada dua kelompok di antara orang-orang yang menyimpang dalam bab ini. Yang pertama adalah orang-orang yang menetapkan sifat Allah kemudian menyerupakan dengan sifat makhluk. Dalam buku-buku akidah disebut ini golongan mumathilah atau golongan musyabbihah. Itu golongan orang-orang yang mereka menetapkan sifat-sifat Allah karena itu diberitakan oleh Allah Rasulnya, tetapi menyerupakan dengan sifat makhluk dengan alasan karena Allah itu berbicara kepada manusia sesuai dengan yang dipahami manusia, sehingga serupa dengan sifat manusia. Maka ini tidak benar. Karena itu bertentangan dengan ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Ya. Maka tidak boleh orang menetapkan kemudian menyerupakan dengan makhluk. Yang benar menetapkan dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kemudian sekelompok orang berniat baik dengan menganggap Allah Ta'ala Maha Suci dari keserupaan dengan makhluk, kemudian menolak sifat-sifat Allah. Dengan menolak sifat-sifat Allah. Jadi mensucikan Allah Ta'ala dengan cara menolak sifat. Ini juga salah. Niatnya baik. Menganggap Allah Maha Suci baik.
Tapi ketika caranya dengan cara menolak sifat Allah, mengingkari sifat Allah, akhirnya salah. Yang benar mensucikan Allah Ta'ala dengan tanpa menolak sifat. Menetapkan sifat Allah dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Itulah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan kebenaran di antara dua kesesatan. Ya, jalan kebenaran di antara dua kesesatan. Kesesatan pertama yaitu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Kemudian kesesatan kedua yaitu menolak sifat Allah. Maka wajib menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Imam Malik bin Anas rahimahullah, seorang ulama Darul Hijrah di zamannya, di kota Madinah di zamannya, didatangi oleh seseorang. Dia mengatakan firman Allah Ta'ala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah, Dia berada di atas ars. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, berada di atas ars. Istiwa di atas ars. Berada di atas ars. Kaifal istiwa? Bagaimana caranya Allah berada di atas ars? Imam Malik kemudian menjawab dengan jawaban yang kemudian oleh para ulama ahli sunnah dijadikan kaidah di dalam memahami semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu maklum. Berada di atas itu maknanya diketahui. Kita paham arti dia berada di atas. Ya. Wal kaifiyatu majhulun. Caranya bagaimana itu majhul, enggak diketahui. Kita enggak tahu bagaimana caranya Allah berada di atas ars. Kita enggak tahu, itu perkara gaib. Karena berada di sesuatu itu sesuai dengan keadaannya. Orang berada di atas kursi, berada di atas kendaraannya, berada di atas kapal, berada di atas pohon, berbeda keadaan. Itu sama-sama makhluk, berbeda, sama-sama berada di atas, berbeda. Dan itu kita lihat. Berbeda, ini dengan ini berbeda. Ya. Maka ketika Allah memberitakan Allah berada di atas ars, kita nggak tahu bagaimana kaifiyahnya, bagaimana hakikatnya. Itu perkara gaib. Dan Allah nggak memberitakan. Dan kita nggak akan sampai ke sana. Maka beliau mengatakan wal kaifiyatu majhul, dan caranya majhul, kita nggak kenal. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Ini berita Allah Ta'ala. Dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Itu berita Nabi SAW dalam banyak hadis-hadis. Mengimaninya wajib. Mengingkarinya kufur. Tetapi lihatlah sekarang, zaman sekarang. Banyak sekali orang yang mengingkari keberadaan Allah di atas ars. Termasuk orang yang dianggap tokoh dalam masalah agama. Padahal mengimaninya wajib. Mengingkarinya kufur. Karena berita Allah Ta'ala. Bagaimana diingkari? Bagaimana tidak diterima? Berita nabinya, rasulnya. Berita Allah yang paling tahu tentang Allah Ta'ala. Berita rasul yang paling tahu tentang Allah Ta'ala di kalangan manusia. Bagaimana diingkari? Bagaimana tidak diterima? Dengan akal, dengan filsafat, dengan perasaan, ditolak ayat Allah. Ditolak hadis Nabi SAW. Tentu tidak boleh. Mengimaninya wajib. Kemudian beliau mengatakan, Imam Malik mengatakan wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya perkara baru dalam agama. Enggak perlu bertanya dalam bab ini. Ini perkara gaib. Berikatlah dalam perkara gaib, ya. Sebagian ulama menyebutkan kaidah bahwa dalam perkara gaib itu apa yang ditetapkan, apa yang diberitakan, kita pun menetapkan. Apa yang ditolak, ya apa yang ditetapkan oleh Allah Rasulnya, kita tetapkan. Apa yang ditolak oleh Allah Rasulnya, kita pun menolaknya. Apa yang Allah dan Rasulnya diam, kita harus diam. Kita harus diam, nggak boleh bicara tanpa ilmu. Ini perkara gaib, bukan sungguhan akal.
Jangankan perkara gaib yang bukan jangkauan akal, perkara yang musyahadah, yang kelihatan saja, sering akal tidak bisa menjangkau. Sering akal tidak bisa menjangkau. Mungkin antum kadang-kadang beli beras. Sekilo berapa sekarang berasnya? Harganya? Pinten? 15 ribu. 1 kilo 15 ribu. Berapa las isinya? Berapa biji? Boten dihitung, Pak. Kamu nggak tahu kan? Padahal itu kelihatan. Apalagi yang orang belinya 1 karung 25 kilo. Coba berapa las? Bang, gonten ngertos. Itu kelihatan, kamu nggak tahu. Apalagi kau bicara tentang yang gaib, mengingkari berita Allah, mengingkari berita Rasulnya, gimana? Wong yang kelihatan saja kamu nggak tahu. Dengan sosok bangun toh, tumbas pasir sakol, berapa butir banyaknya situ, nggak tahu juga. Itu kelihatan. Kalau malam hari cerah, kita lihat ke langit, kita lihat bintang-bintang di atas sana. Berapa jumlahnya? Boten ngertos, Pak. Itu kelihatan, kamu nggak tahu. Kenapa kau mengingkari berita Allah, berita Rasul itu gaib? Nah, orang sekarang kadang-kadang membandingkan sesuatu yang gaib dengan yang kelihatan, kemudian dengan filsafatnya mengingkari berita Allah Rasulnya, nggak benar. Yang perkara gaib bukan jangkauan akal. Akal itu kan menetapkan dengan sebab info yang masuk pada dirinya, pada otaknya. Kalau nggak ada info ya nggak bisa. Berikutnya perkara gaib, apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, kita tetapkan. Apa yang Rasulnya, apa yang Allah tolak, kita tolak. Apa yang Allah Rasulnya diam, kita diam. Kita diam. Memang kadang-kadang sebagian buku-buku dibahas ya hal-hal yang perkara gaib yang tidak perlu dibahas. Ada yang membahas umpamanya bedene kapal Nabi Nuh piro to? Enggak perlu dibahas. Perkara gaib itu kalau perlu Allah sudah beritakan. Allah harusnya enggak berikan, sudah enggak usah dibahas. Ya. Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran yang disertai seekor anjing, warnanya apa toh? Gak perlu dibahas. Allah tidak membahas, Rasul nggak membahas, nggak usah dibahas. Kalau itu perlu, udah dijelaskan. Itu perkara gaib. Sekarang kan orang sering bicara masalah gaib dengan tanpa dalil, tanpa ilmu, panjang lebar. Perkara yang jelas-jelas diperintah, nggak dijalankan, ya dilarang, diterjang. Yang gaib bicara macam-macam. Kemarin saya ketemu orang, kemarinnya lagi ketemu orang, ya katanya ada seorang mubalik mengatakan orang yang mati itu melihat orang yang hidup, tetapi orang yang hidup nggak bisa melihat orang yang mati, seperti terhalang kaca riben. Kemudian orang yang ngomong pada saya ini, Pak Ustadz, padahal saya itu duda, Pak Ustadz. Adik saya duda, ini baru menikah. Lain ditelok wong mati terusnya bojone terus piye nggih? Paham maksudnya? Kalau dadi ngurantes. Itulah akhirnya ketika orang itu bicara tanpa ilmu, bicara dengan mengada dalam masalah yang gaib, akan timbul hal yang akhirnya membingungkan sendiri. Jangan bayangkan sesuatu yang gaib dengan apa yang kelihatan pada kita. Kalau nggak ada penjelasan, nggak usah dibahas. Kalau nggak ada penjelasan dari Allah Rasulnya, nggak usah dibahas. Bahkan kalau kita kaji ayat dan hadis tentang alam barzakh, mereka sudah sibuk dengan diri mereka sendiri. Dalam barzakh itu sudah ada siksa kubur, sudah ada nikmat kubur. Nabi langsung menjelaskan bahwa orang mukmin yang mendapatkan nikmat kubur itu berdoa, Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Sibuk dengan dirinya, setiap hari sudah ditampakkan surga.
Kata Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang sahih Imam Ahmad dari Al-Bara' bin Azib. Setiap hari dinampakkan surga, ini tempatmu nanti setelah hari kiamat. Dia gembira. Ini neraka, kalau kamu gak beriman di sini tempatmu. Orang kafir juga ditampakkan, ini surga, kalau kamu beriman ini tempatmu ini. Ini neraka, sombeng gue gone kene. Dirinya udah susah dia, mukmin seneng memikirkan diri sendiri, orang kafir susah. Lho gue jare ndelok donya piye. Ya, apalagi dengan berbicara dengan tanpa dalil. Intinya begitulah kaidah dalam masalah akidah. Apa yang diberitakan, apa yang ditetapkan, kita tetapkan. Apa yang ditolak, kita tolak. Ya. Yang tidak dibicarakan oleh Rasulnya, kita diam dalam masalah yang gaib. Masih banyak hal yang lain, kesibukan yang lain, ilmu yang harus kita pelajari, amal yang harus kita amalkan, masih banyak sekali. Kenapa membicarakan hal yang akhirnya nggak ada manfaatnya? Kemudian beliau mengatakan juga di sini, Allah juga menjelaskan kelemahan ilmu makhluk untuk mengetahui secara sempurna tentang Allah Jalla wa'ala. Tentang Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Allah mengatakan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu dia, Allah mengetahui, ma baina aydihim, yang ada di hadapan mereka, yang ada di depan mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, di depan mereka, maksudnya apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, pekan depan, bulan depan, tahun depan. Allah mengetahui. Demikian pula Allah mengetahui apa yang ada di belakang mereka, apa yang sudah terjadi. Ya. Allah mengetahui, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi zaman, meliputi tempat. Ya, zaman apapun Allah mengetahui, tempat dimanapun Allah mengetahui. Adapun manusia, wala yuhituna bihi ilma. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah Ta'ala. Atau tidak dapat meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu manusia tidak mungkin mengetahui tentang Allah secara sempurna. Kecuali apa yang Allah beritakan tentang dirinya, apa yang Allah beritakan, apa yang diberitakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Ya, bahkan para ulama mengatakan apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Allah tahu. Berikatlah Allah memberitakan tentang perkataan orang-orang kafir yang mereka ingin dikembalikan ke dunia, ingin beriman, ingin beramal soleh. Tapi Allah mengatakan jika mereka kembali ke dunia, mereka akan kembali melakukan apa yang dahulu mereka lakukan. Mereka akan kembali kafir lagi. Allah tahu itu. Jadi Allah itu tahu apa yang tidak terjadi seandainya terjadi. Ya. Adapun ilmu manusia terhadap apa yang akan terjadi, ya itu kosong, nggak ada sama sekali. Kita nggak akan tahu. Esok pagi, pekan depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak tahu. Orang bisa berubah-ubah. Ya. Maka jangan suka menghukumi orang, oh kamu pasti masuk neraka. Siapa yang tahu? Oh kamu pasti masuk surga. Siapa yang tahu? Kita berharap masuk surga. Kita khawatir masuk neraka. Tapi jangan menghukumi orang dengan kepastian seperti itu. Kita nggak ada yang tahu. Orang bisa berubah. Gimana? Bisa berubah. Apa yang sudah terjadi, ilmu kita juga banyak yang nggak tahu. Dikatakan ketika Allah Ta'ala memberitakan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi-Nabi, para Rasul zaman dahulu, Allah sampaikan kepada Nabi SAW sebagai disampaikan kepada umatnya, tilka min anba'il ghaib. Itulah diantara berita-berita gaib. Itu berita gaib tentang kejadian orang yang telah lalu. Adapun ilmu manusia kadang-kadang duga-dugaan. Ya, sejarah pun kadang-kadang nggak pasti. Nah, jangankan sejarah, kejadian sekarang terjadi kadang-kadang nggak pasti. Iki sing bener iki apa iki?
Orang berbeda pendapat, berselisih tentang suatu kejadian. Yang benar mana? Padahal sedang terjadi. Kita kadang nggak tahu. Apalagi sudah lama terjadi. Ya, kadang-kadang sebagian orang berhujah dengan sejarah, dengan tarikh, dengan sejarah. Padahal tarikh, sejarah itu tergantung siapa yang nulis. Kalau kita orang Indonesia membaca sejarah Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, kita mengagung-agungkan beliau. Ya, kita katakan pahlawan nasional. Gimana? Tapi kalau yang nulis orang Belanda, ya, sejarah yang diajarkan Belanda di negeri Belanda, mereka pemberontak. Ya, gimana? Gimana Pak Cahyo? Mereka pemberontak, ya. Mereka merusak ekonomi kita, ya. Kan waktu perang Diponegoro kan Belanda hampir jatuh itu ekonominya. Habis hartanya, kekayaannya. Dengan sebab membiayai peperangan yang disebut Perang Jawa. Kalau dalam sejarah disebut Perang Jawa. Tapi kita mencintai mereka. Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman dan sebagainya. Yang berjuang melawan penjajahan. Tapi para penjajah menganggap mereka pemberontak. Ya. Tergantung siapa yang nulis. Berikatulah ya dalam masalah memahami, mengimani ya nama Allah, sifat Allah, yaitu kita harus mengikuti dari penjelasan Allah Rasulnya. Ada beberapa poin yang perlu kita tambahkan di sini, antara lain bahwa mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya harus mengikuti dalil. Orang nggak boleh bicara tentang ini nama Allah, ini sifat Allah tanpa dalil, nggak boleh. Itu termasuk penyimpangan terhadap nama-nama Allah, terhadap sifat-sifat Allah. Ya, membicarakan nama Allah seperti ini perkara gaib, harus dengan dalil. Apa dalilnya? Ayat atau hadis yang sahih, dalil wahyu. Nggak bisa dengan cara yang lain. Akal mengikuti, ya. Karena banyak orang bicara tentang nama Allah, sifat Allah dengan perasaan, dengan akal. Ya, saya lihat ada di Indonesia ada sebagian kelompok aliran kepercayaan yang membatasi sifat Allah itu hanya 5. Hanya 5. Kenapa 5? Karena dengan akal semata. Padahal dalam dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali. Bukan hanya 5. Sebagian kaum muslimin zaman dahulu menetapkan sifat Allah itu 7 saja. Kemudian dengan akalnya lagi ditambah 13. Tambah lagi dengan akalnya 20. Padahal sifat yang Allah jelaskan, nama yang Allah jelaskan lebih dari itu. Yang pertama adalah pembahasan tentang nama Allah, sifat Allah itu tauqif, ya, harus dengan dalil, dengan wahyu, ayat atau hadis. Tidak boleh melebihi hal itu, tidak boleh melanggar hal tersebut. Kemudian yang kedua di antara hal yang perlu kita sampaikan bahwa nama Allah dan sifatnya ini tidak terbatas. Jumlahnya enggak terbatas. Tidak bisa batas dengan sekian, enggak. Sebagai kita sebutkan tadi, sebagai kaum muslimin membatasi 7 sifat. Ini golongan kullabiyah namanya. Golongan kullabiyah, pengikut Abdullah bin Kullab. Batasi 7 sifat. Kemudian setelah itu ditambah lagi 13 sifat. Ya. Mungkin sebagian kita yang pernah belajar dahulu. 13 sifat wajib bagi Allah gitu. Membatasi dengan akal 13. Kemudian ditambah lagi 20 sifat. Ya, dengan akal lagi juga. Ini belum tambah lagi, belum ada pembaharuan lagi. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis, ya, itu semua sifat Allah diimani dan enggak terbatas. Karena semua nama Allah itu pasti mengandung sifat. Kenapa? Karena nama Allah itu husna. Walillahi al-asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna. Dan Allah itu memiliki asma'ul husna. Nama-nama yang paling indah. Kenapa disebut asma'ul husna? Di antara sebabnya adalah bahwa setiap nama mengandung sifat. Antum sebutkan semua nama Allah pasti mengandung sifat. Contohnya apa? Nama Allah Allah. Apa sifatnya? Dzul uluhiyah. Dia memiliki hak untuk diibadahi.
Apa contohnya nama Allah lagi? Ar-Rahman. Nama Allah Rahman, apa sifatnya? Dzurrahmatil wasi'ah. Memiliki sifat kasih sayang sangat luas. Apa sifat Allah lagi? Ar-Rahim. Apa sifatnya? Dzurrahmatil wasilah. Dia memiliki rahmat yang dia berikan kepada makhluknya. Ya. Di antara sifat Allah Ar-Rahmah. Kasih sayang. Ini enggak ada dalam sifat 13 wajib, enggak ada. Sifat 20 wajib, enggak ada. Padahal ada disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Nama Allah apa? Al-Alim. Apa sifatnya? Al-Ilmu. Allah Maha berilmu. Apa nama Allah? Al-Qadir. Apa sifatnya? Al-Qudrah. Allah Maha Kuasa. Nama Allah Ar-Razzaq. Apa sifatnya? Rizq. Allah memberikan rezeki. Nama Allah Al-Ghaffar atau Al-Ghafur. Apa sifatnya? Al-Maghfirah. Allah memberikan ampunan. Dan begitu seterusnya. Antum kalau lihat sifat 20, 13, enggak ada sifat memberi ampunan. Enggak ada sifat memberi ampunan. Kan kita rugi akhirnya kan. Kalau sifat memberi ampunan. Kita berdosanya banyak. Kita butuh mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, ya, Al-Azim. Apa sifatnya? Al-Azamah, keagungan. Enggak ada sifat Al-Azamah, keagungan dalam sifat 20. Sifat Allah Al-Ali. Ya, itu Allah sebutkan dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran, di akhir ayat. Wa huwal aliyul azim. Dan Allah itu Al-Ali, Al-Azim, itu nama Allah. Al-Ali, apa sifatnya? Al-Ulu. Allah Maha Tinggi. Kata para ulama ketinggian ada 3. Uluwul Dzat. Zat Allah ada di atas. Uluwul Qadr, ketinggian kedudukan Allah Ta'ala. Uluwul Qahr, ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nama mengandung sifat. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang hadisnya sangat terkenal di kalangan orang umum. Ya. Bahwa Nabi SAW mengatakan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, memahaminya secara keseluruhan, dia akan masuk surga. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati ulama, sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Seandainya nama itu hanya 99, seandainya, maka sifat Allah itu sudah 99 paling tidak. Jelas nggih? Jelas nggih? Maka pembatasan sifat Allah hanya 20 ini menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, dan menyelisih akal orang yang memahami akidah dengan benar. Maka di antara kaidah dalam hal ini adalah tidak membatasi, ya, nama Allah itu sekian, kemudian sifat Allah sekian. Ya. Bagaimana dengan hadis tadi bahwa Allah memiliki 99 nama? Itu bukan pembatasan. Itu bukan pembatasan. Tapi Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya atau memahami semuanya atau beribadah dengannya masuk surga. Itu seperti orang mengatakan saya punya uang 2 juta yang saya siapkan untuk infak. Bukan berarti uangnya hanya 2 juta. Tapi punya uang 2 juta yang saya siapkan untuk infak. Saya masih punya uang yang lain. Bukan berarti hanya 2 juta saja uangnya. Nah, itu contoh demikian. Kemudian bahwa orang yang mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu akan sangat berpengaruh kepada jiwa manusia. Itulah dalam banyak ayat Al-Quran Allah sering memberikan perintah-perintah kemudian mengaitkan dengan sifat Allah Ta'ala. Allah berfirman contohnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, adalah kamu berbuat ihsan. Hendaklah kamu berbuat ihsan karena Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hendaklah kamu berbuat baik kepada orang lain karena Allah itu cinta orang yang berbuat baik orang lain. Lihat di sini, Allah perintahkan ihsan,
Dan Allah sebutkan sifat Allah, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Banyak sekali seperti ini. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hendaklah kamu menyayangi makhluk Allah yang di muka bumi, maka dia Allah yang di atas langit akan menyayangi kamu. Lihatlah, Nabi memerintahkan sesuatu mengaitkan dengan sifat Allah. Jadi orang yang meyakini, memahami tentang nama Allah, sifat Allah akan berpengaruh pada jiwanya. Kalau orang itu yakin Allah punya sifat mencintai orang berbuat baik, dia akan berbuat baik. Ketika dia tahu Allah itu mencintai orang yang banyak bertobat, dia akan banyak bertobat dari kesalahan dia. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan orang-orang yang membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Maka dia akan berusaha banyak bertobat kepada Allah atas dosa-dosa dia yang banyak. Dan dia akan berusaha membersihkan diri dari najis, dari kotoran. Bertobat itu membersihkan batin, membersihkan hati dari dosa-dosa. Membersihkan diri dari najis, dari hadas. Sehingga lahir batin, Islam mengajarkan kesucian. Ketika seorang muslim tahu tentang sifat Allah, ya, Allah itu membenci sesuatu perbuatan, dia akan menjauhinya. Ya, akan menjauhinya. Nabi SAW mengatakan, wa yakrahu lakum ila wa qala wa kasrata su'al wa idha'atal mal. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan Allah itu membenci perbuatan kamu ada 3 perkara. Wa yakrahu lakum thalathan. Allah benci kepada kamu 3 perkara. Qila wa qala. Orang menyebarkan berita yang enggak jelas. Ya, antum hati-hati ya, memberikan berita enggak jelas. Ya, mungkin berita atau video enggak jelas. Ya, itu Allah benci itu. Yakrahu lakum qila wa qala. Allah membenci terhadap kamu yang melakukan qila wa qala. Yang menyebarkan berita yang enggak jelas. Qila, ya, dikatakan, qala, dia berkata. Ya. Kalau orang Jawa dulu bilang kulak yae dodol jari. Oke. Kulak yae dodol jari. Jarine yae, jarine berita yang enggak jelas semuanya. Jangan sebarkan. Nanti antum kena undang-undang IT nanti. Hoax. Jangan beritakan hal yang enggak jelas. Jadi masalah. Allah itu benci. Qila wa qala. Wa kasrata su'al. Allah benci orang banyak bertanya enggak jelas. Bertanya enggak ada hubungan dengan amal. Bertanya mengande-ande. Orang kan sering sekarang tanya mengande-ande. Ya, tapi enggak jelas apa manfaatnya. Wa idha'atal mal. Allah membenci perbuatan idha'atal mal, menyanyiakan harta. Punya harta disia-siakan. Ini perkara yang Allah benci. Kalau kita tahu seperti ini, maka kita akan tinggalkan. Karena kita yakin Allah punya sifat membenci hal yang buruk ini. Itulah sesungguhnya ya sifat kalau orang meyakini nama Allah, sifat Allah akan berpengaruh pada perilaku manusia. Ketika Nabi SAW ditanya malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan? Kata Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kata para ulama, masih melihat dengan hati. Karena enggak mungkin di dunia melihat dengan mata kepada Allah Ta'ala. Fa in lam takun tarah. Jika kamu enggak bisa melihat Allah dengan hatimu di dunia, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihatmu.
Coba kalau kita meyakini nama Allah, sifat Allah, bahwa Allah melihat kita, gimana perbuatan kita? Tentu kan berusaha baik. Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah secara ringkas ya tentang pengaruh ya keimanan kepada nama dan sifat Allah taala itu sesungguhnya sangat besar pada jiwa orang yang beriman. Demikian yang kita sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Insyaallah bisa kita sambung pada waktu yang lainnya. Dan sebelum kita akhiri, yang mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, kami persilahkan jika ada. Ya silahkan yang mau bertanya langsung. Atau mungkin ibu-ibu bisa lewat WhatsApp ke nomor panitia di bawah. Untuk jamaah silahkan yang mau bertanya langsung. Ini ada pertanyaan Ustaz tapi enggak sesuai dengan materi ini. Ya, silakan. Anda bacakan Ustaz. Ya ini ada pertanyaan ini kaitannya dengan politik ini Ustaz. Bolehkah pertanyaan ini sampaikan ke kajian sekarang ini Ustaz? Bolehkah kita jadi kader caleg tertentu, caleg Ustaz? Halalkah uang pemberian dari calon legislatif tersebut? Sekarang di kampung sedang merebak rapat-rapat kader, bahkan ada yang melibatkan takmir masjid karena sudah bantu masjid. Bila tidak pantas tidak usah disampaikan. Berarti nggak usah disampaikan itu. Jadi intinya begini ya, itu kan politik yang memang harus dihadapi ya. Tapi yang jelas jangan suka menyebarkan hoax, jangan membenci sana sini ya gara-gara masalah dunia, ya. Kemudian jangan suka menjelek-jelekan orang, ya, dan lain sebagainya, ya. Adalah orang menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, ya, baik masalah dunia maupun akhirat. Ya kalau orang diberi sesuatu karena suap, ya tentu nggak boleh diterima. Ya kalau bukan karena suap, ya nggak apa-apa diterima. Ya. Kalau karena suap, ya jangan kamu dikasih ini, kamu milih ini, ya itu namanya suapan. Tapi kalau bukan karena suap, karena pemberian, ya nggak apa-apa. Jadi intinya dalam keadaan saat-saat seperti ini ya jangan tadi kila wa qala, ya jangan mengatakan hal yang tidak benar, jangan menyebar kebencian satu dan yang lain, ya, dan jangan menyibukkan dengan hal yang nggak bermanfaat untuk dunia, untuk akhirat. Ya demikian mungkin secara ringkas. Ya silakan, ada yang lain lagi? Kalau dari materi sudah paham, mungkin yang lain, hal yang lain. Silakan. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau tanya bagaimana kita menghukumi orang yang zaman dahulu sudah meninggal, tapi praktek beragama mereka itu sebetulnya banyak mengandung kesyirikan. Muslim atau enggak muslim? Muslim. Cuma mereka kan belajar dari mbah-mbahnya turun-temurun gitu Ustaz. Dan belum ada ilmu-ilmu yang tentang sunnah yang sebenarnya gitu. Ya, jazakumullah. Baik. Jadi pertama perlu kita ketahui bahwa di dunia ini, ya, di dunia ini seseorang itu dihukumi sesuai dengan zahirnya. Yang perlu mengatakan al-hukmu ala zahir wa ilallahi as-sarair. Hukum di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Adapun masalah isi hati dan hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang di zahirnya itu salat, ya, Islam, ya kita hukum sebagai kaum muslimin. Dihukum sebagai kaum muslimin. Bagaimana dengan kesalahan-kesalahan mereka? Kesalahan-kesalahan mereka itu kalau bukan sampai ke derajat kekafiran, ya jelas tidak mengkafirkan. Tetapi kalau sampai ke derajat kekafiran, ya
Orang yang dohirnya muslim yakin karena dia sholat dan sebagainya, kelihatan Islamnya. Tidak boleh dia dikafirkan dengan sesuatu yang meragukan. Maksudnya meragukan apa? Dia itu berbuat syirik, dia udah tahu atau belum? Sudah ada yang memberikan peringatan atau belum? Ini kan masih meragukan. Maka tidak boleh mengkafirkan ya orang yang dohirnya Islam dengan sesuatu yang meragukan. Ya, karena kaidahnya dalam usul fikih disebutkan, dalam qawaid fiqhiyah disebutkan, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Dia muslim, yakin wong dia sholat dan lain sebagainya. Kemudian dia melakukan mungkin hal-hal yang merupakan kesyirikan. Tapi meragukan, dia sudah tahu atau belum. Ya, dia sampai keterangan atau belum dah dia. Ini kan meragukan. Maka seperti ini di dunia kita tidak boleh menghukumi sebagai orang yang kafir. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan menyiksa hambanya sampai mendatangkan argumen dengan diutusnya para Rasul. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 15, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus Rasul. Itu keadilan Allah SWT. Ya Allah tidak akan menyiksa sampai mengutus Rasul. Oleh karena itulah semua orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka, ya, itu ditanya oleh malaikat, alam ya'tikum nadhir, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya, dalam surat Al-Mulk. Setiap rombongan orang-orang kafir dilemparkan ke neraka, itu ditanya oleh malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kamu orang yang memberikan peringatan? Qalu bala, kata mereka, iya sudah. Fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Jadi kalau belum sampai keterangan, belum sampai penjelasan, ya masih memang bisa dimaafkan. Oleh karena itulah orang yang dahulu ya kita jangan menghukumi mereka kafir kalau zahirnya muslim. Jelas ya? Ya. Cukup mungkin ya? Enggak ada. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini di luar tema, tapi masih disampaikan oleh Ustadz. Bagaimana cara menjawab apabila seorang peternak itu membangbiakan peternaknya dengan memanggil tukang suntik itu, terus ditanya oleh Sulaiman, bagaimana hukumnya itu, terus saya jawab ini urusan dunia. Tapi masih ditanya lagi, benar urusan dunia, tapi bagaimana hukumnya secara agama? Itu saya sebagai orang awam, bagaimana cara membedakan, ini urusan dunia, ini urusan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua kaidah penting ya untuk masalah-masalah ini, masalah dunia, ya masalah agama atau masalah dunia. Ya, ada dua kaidah penting, yaitu bahwa dalam perkara-perkara dunia semuanya boleh kecuali yang dilarang. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Kemudian dalam masalah agama atau masalah ibadah, ya, masalah ibadah-ibadah untuk kebaikan dan akhirat, semuanya tidak boleh kecuali yang dituntunkan. Kalau nggak dituntunkan jangan lakukan. Tapi kalau masalah dunia, ya itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Bagaimana membedakan ini masalah ibadah atau masalah dunia? Untuk masalah dunia itu maksudnya adalah perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang orang mengambil manfaatnya hanya untuk dunia. Seperti menyuntikkan tali kawin suntik.
Kan nggak ada hubungan dengan akhirat. Itu kan masalah dunia. Yang disuntik itu usah meteng. Kan masalah dunia. Maka kalau nggak ada larangan boleh. Jelas nggih? Tetapi kalau masalah kaitannya dengan kebaikan akhirat, ya baca ini akan dapat pahala begini, baca ibadah pahala begini, ya harus dengan tuntunan. Kita akal kan nggak sampai, pengalaman nggak ada. Ya itu masalah akhirat, nggak ada pengalaman, nggak ada, harus dengan tuntunan. Ada ayatnya atau hadisnya baru kita lakukan. Bisa paham? Bisa paham nggih? Jadi hal-hal yang orang lakukan itu untuk maslahat dunia, itu masalah duniawi. Ya kenapa kau makan ben wareg, ngopo ngombe ben seger, ngopo lari-lari ben sehat? Dunia, masalah dunia. Ya ngopo kok pakai HP, ya ben hubungan gampang dan sebagainya. Ya masalah dunia. Teknologi transportasi dunia, kaidahnya semua boleh kecuali yang dilarang. Tapi masalah agama, masalah akhirat, masalah ibadah harus dengan tuntunan. Karena pengalaman nggak ada, akal nggak nyanda. Ya. Kenapa orang umpamanya zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Itu masalah agama. Ya. Karena ada tuntunan begitu, kalau nggak ada ya nggak dilakukan. Kamu baca ini, melakukan amalan ini akan dapat pahala begini. Harus dengan tuntunan. Nggak bisa. Tanpa tuntunan. Jelas nggih? Ya, seperti itu. Kadang-kadang orang nggak paham ini dibolak-balik. Dan apa-apa bid'ah, ya wis saiki munggah kaji numpak unta kono. Aja numpak pesawat terbang. Loh, ini kan masalah dunia, masalah pesawat terbangnya masalah dunia. Transportasi itu dunia. Teknologi transportasi dunia. Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lihat Imam Muslim. Kamu lebih tahu urusan agama kamu enggak masalah. Kita gunakan HP, gunakan laptop buat orang kafir enggak masalah, urusan dunia. Tapi orang enggak paham, dicampur aduk. Ya. Melakukan hal ibadah enggak ada tuntunan, yang penting niatnya apik. Padahal ya kudu ada tuntunan, niatnya apa enggak cukup. Enggak cukup. Niat yang baik harus dengan tuntunan. Ya. Ada sahabat itu yang bertekad akan selalu sholat malam enggak pernah tidur. Niatnya baik enggak? Dilarang oleh Nabi. Ada orang sahabat yang niatnya setiap hari mau puasa terus. Sebab pahalanya banyak. Niatnya baik enggak? Dilarang oleh Nabi. Kenapa? Enggak sesuai tuntunan. Nabi melarang. Dan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata beliau, ana ahsakum billah. Aku orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu. Ana a'lamukum billah. Aku orang yang paling tahu tentang Allah di antara kamu. Ana atqakum billah. Aku orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu. Wa ana asumu wa uftir. Aku kadang puasa, kadang enggak puasa. Wa ana usolli wa arqud. Aku kadang tidur, kadang salat malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggak suka ajaranku bukan dari golonganku. Itu Nabi mengingkari beberapa sahabat yang salah satunya akan salat malam terus enggak tidur. Salah satunya akan puasa terus enggak akan berbuka. Yang satu tidak akan menikah hanya untuk ibadah. Niatnya bagus nggak niatnya? Bagus, tapi menjadi di jalan Nabi SAW. Maka rukun Islam pertama itu bukan la ilaha illallah saja, tetapi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha itu beribadah hanya kepada Allah. Muhammad Rasul itu caranya ibadah dengan tuntunan Nabi. Ini yang kadang-kadang banyak orang tinggalkan nih. Jelas nggih? Ya mungkin cukup yang untuk pertemuan kita kali ini, ya semoga yang kita sampaikan bisa menggugah hati kita ya untuk selalu bersemangat ya thalabul ilmi, kemudian mengamalkan ilmu, dan itulah jalan yang lurus ketika seseorang menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dengan amal yang saleh. Dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita
untuk selalu berjalan di atas jalan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, sehingga mengantarkan dalam ridho Allah Ta'ala dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun berada, yang tertindas di Palestina dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah memberikan solusi bagi mereka semua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi solusi dari problem mereka. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.